Saudara, ada Yeskel 47 ayatnya yang pertama. Kemudian ayat kedua. Ada sebuah ukuran, kita baca saja sampai dengan ayatnya yang ke-8. Biarlah firman Tuhan kita ucapkan berulang-ulang. Dan Alkitab juga katakanlah berulang-ulang kepada anak-anakmu pada waktu engkau duduk berbaring. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan. Kita akan baca bergantian, saya akan mulai. Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah kanan mezbah. Ayat 2. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya, ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Satu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ayat 6. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ayat 8. Ayat 9 kita baca bersama-sama. 2, 3. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang hidup berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Saudara, ada air sungai kehidupan yang berasal dari tahta anak domba Allah. Yaitu saudara, dari tahta Kristus yang telah memberikan nyawanya. Sungai itu namanya sungai kehidupan. Dan dia mengalir di Araba Yordan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita sedang berdoa beberapa waktu bersama dengan kita seluruh jemaat Tuhan, saudara, Tuhan menyampaikan sebuah pesan firman Tuhan bahwa inilah yang akan terjadi di akhir zaman ini. Karena kitab Yeskel, saudara, menubuatkan ada air kehidupan yang akan mengalir. Dan ini bicara tentang kemenangan orang percaya di akhir zaman. Aliran air sungai Roh Kudus akan datang dalam hidup kita. Mari kita buka Sakaria pasal 14. Mari kita baca ayatnya yang keempat, kemudian kita loncat saja di dalam ayatnya yang atau kita baca saja 4 sampai 10. Sakaria 14 dengan judul Kemenangan Terakhir. Mari kita lihat. 1, 2, 3. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. 5. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia. 6. Maka pada waktu itu tidak akan lagi ada udara dingin atau keadaan beku. 7. Tapi akan ada satu hari. Hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam. Dan malam pun menjadi siang. 8. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem
setengahnya mengalir ke laut timur, dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dari musim panas dan dalam musim dingin. 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya, dan namanya satu-satunya. 10. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, Geba sampai ke Rimon, di sebelah selatan Yerusalem. Tapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya. Dari pintu gerbang Benyamin sampai ke pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hananeel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Ini sebuah nubuatan, saudara, tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus terangkat naik ke surga di Bukit Zaitun, dan dia akan datang dengan cara yang sama. Dia akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, dan saudara, bukit-bukit akan terbelah, lain ke utara, lain ke selatan. Itulah kedatangan Tuhan bersama dengan orang kudus. Nah, hari ini kita akan melihat bagian ini, di mana air kehidupan itu, saudara, dari Yerusalem. Kita mengatakan dengan jelas, ayat 8, pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Ini yang kita lihat di Yeskiel 47. Dan Alkitab mengatakan dia mengalir ke laut timur, atau tadi dikatakan mati, sehingga orang-orang di sana menjadi hidup. Nah, saudara, Alkitab mengatakan, kemudian dalam ayat 10, kita lihat ayat 10, kembali Araba Yordan, ketandusan itu, saudara, kematian rohani itu akan diubah. Karena ada sebuah kota yang Alkitab mengatakan, yakni sampai pintu gerbang sudut dari menara Hananeel. Mari kita lihat apa yang Tuhan maksudkan dengan bagian ini. Ada sebuah, saudara, kebangkitan yang besar. Nehemia pasal 3 ayat 1. Nehemia pasal 3 ayatnya yang pertama. Saudara sudah dapat? Amin. Yuk kita baca Nehemia pasal 3 ayat 1. Ya, maka bersiaplah imam besar Eliasib, para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Perhatikan ayat ini. Tadi dikatakan di Araba Yordan, ada sebuah perbedaan yang terjadi. Ada air kehidupan yang akan mengalir, saudara, dan itu akan dimulai dari sini. Saudara, ternyata, saudara, disebutkan ada 2 menara kembar, yaitu menara Mea dan menara Hananeel. Tapi sebelumnya, cara masuk ke menara ini adalah harus melewat pintu gerbang domba. Di Bait Allah ada 12 pintu gerbang. Saudara nanti baca terus, ada pintu gerbang lama, ikan, pintu gerbang pendaftaran, pintu gerbang sampah. Saudara, tapi kita lihat, semua kita akan masuk ke pintu gerbang domba. Dan Alkitab mengatakan, apa itu pintu gerbang domba? Pintu gerbang domba adalah tempat di mana setiap domba-domba dari Bait Allah akan masuk melewati pintu itu untuk disembelih. Perhatikan dengan baik. Pintu gerbang domba adalah di mana setiap domba-domba yang akan dikorbankan di Bait Allah itu disembelih. Itu masuk melewati apa yang namanya pintu gerbang domba. Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang akan disembelih. Itulah sebabnya, saudara ingat, di pintu gerbang domba pernah terjadi kesembuhan yang sangat luar biasa. Kenapa, saudara? Karena ada sebuah, saudara ya, ada sebuah pesan firman di dalam Yohanes 5, nanti kita lihat sebentar. Alkitab berkata, ada kolam Bethesda, kolam kesembuhan. Bethesda artinya bet rumah, Tesda artinya anugerah, Tesda artinya kasih karunia. Saudara, kenapa ada kesembuhan? Karena apa, saudara? Karena di sana ada domba yang akan disembelih. Hari ini kita melihat di pintu gerbang domba itu adalah tempat di mana domba-domba akan dibawa masuk dan akan disembelih. Tidak boleh lewat pintu lain. Dari 12 pintu Bait Allah, saudara, ya, sebuah perayaan yang paling besar adalah ketika anak domba dipotong, disembelih, dan dikorbankan. Dan domba-domba itu tidak melewati pintu lain. Satu-satunya pintu di mana domba-domba ini akan dikorbankan hanya melalui pintu gerbang domba.
Nah, di pintu gerbang ini terapit 2 menara. Yang pertama yang kita lihat tadi di Yeskiel disebutkan secara spesifik. Ada yang namanya Hananeel dan ada yang namanya Mea. Mari kita lihat. Apa arti menara Mea? Mea artinya 100. Saudara, firman Allah yang hidup mengatakan menara Mea itu menara 100. Nanti kalau Kesha cepat bisa cari firman Allah yang hidup Nehemia pasalnya yang ketiga ayat pertama. Hananeel, El artinya Allah. Hananeel artinya God favor. Perkenanan Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Jadi di pintu gerbang itu ada menara 100, ada menara saudara perkenanan, ada menara kasih karunia. Ketika anak domba Allah dibawa untuk disembelih, saya dan saudara mendapatkan kasih karunia Tuhan. Saya dan saudara mendapatkan perkenanan. Kalau begitu Ibu, apa arti menara Mea? Apa arti 100? Kenapa dia harus ada di tempat pintu gerbang domba? Ini artinya saudara. Mari kita buka. Perkenanan Tuhan. Saudara, di dalam Lukas pasalnya yang ke-15. Ayat 4, kita lihat apa arti. Ini sudah dapat ya. Coba lihat tadi firman Allah yang hidup. Mari kita lihat firman Allah yang hidup. Lalu imam besar Eliasib dan imam-imam lain membangun kembali tembok itu sampai menara 100 atau menara Mea. Oke, saudara ya, jadi saudara lihat apa yang disampaikan firman Tuhan selalu tepat. Saudara ya, kemudian mereka membangun kembali pintu gerbang domba, memasang pintu-pintunya dan mentabiskannya. Saudara tahu ada yang aneh di pintu ini. Namun kita lihat dulu yang 100. Saudara yang mau lihat keanehannya apa? Dari semua pintu, saudara, hanya pintu gerbang domba yang ditabiskan. Saudara boleh lihat pintu gerbang lama. Di Nehemia, kita kembali ke Nehemia pasal 3. Dari semua pintu, hanya pintu gerbang domba yang ditabiskan. Pintu lain gak ditabiskan. Tapi saya dan saudara harus tahu juga, di pintu gerbang domba ada pintu, tapi Nehemia 3, kita kembali, saya ingat ini sebelum kita lihat. Berapa banyak yang bisa ikuti? Lambaikan tangan saudara. Saudara bisa mengerti ya? Oke, puji Tuhan. Alkitab bilang seperti Nehemia pasal 3. Kemudian ayatnya yang ketiga. Yuk kita lihat. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena, ini pintu gerbang. Mereka memasang balok-baloknya, lalu memasang pintu-pintunya. Ada pintu. Dengan pengancing dan palangnya. Kalau di pintu gerbang domba tidak ada DP kancing. Tidak ada DP kancing. Saudara ya, kalau di pintu gerbang ikan ada DP pengunci. Kalau di pintu gerbang domba nggak ada. Pintunya ada tapi pengancingnya nggak ada. Coba kita lihat pintu gerbang lain. Pakai palang, pakai apa lagi? Pakai kancing. Biasa kalau kancing bicara apa ya? Kunci. Mesti kancing, saudara. Slot. Nah, kita lihat pintu gerbang lain. Saudara. Pintu gerbang lama. Oke. Ayat berapa ya? 6. Ayat 6. Pintu gerbangnya. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pesaya Besalam. Mereka memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancingnya dan palang-palangnya. Pintu gerbang domba tidak ada kancingnya. Kenapa? Apa bedanya? Pintu gerbang domba sampai hari ini masih terbuka, belum dikunci. Pintu gerbang keselamatan masih terbuka. Pintu gerbang keselamatan itulah sebabnya belum slot. Amin. Saya dan saudara masih boleh masuk. Keluarga kita masih boleh masuk. Sanak saudara kita masih boleh masuk. Itulah sebabnya saudara Alkitab menjelaskan dengan begitu detail. Kenapa saudara? Karena ini bicara tentang kehidupan di neraka atau di surga. Dan kehidupan selama-lamanya. Kalau kita tidak diselamatkan, kita akan berair di neraka. Kekal. Di mana ulat-ulat tidak akan mati. Oh tidak, Alkitab bilang Yesus yang bilang.
penyesalan untuk saya dan saudara kembali, keluarga kita kembali. Kenapa? Karena pintu gerbang domba tidak dilengkapi dengan pengancing-pengancingnya. Berarti Tuhan masih kasih kesempatan. Tuhan masih kasih kita waktu. Hari ini saya percaya apa yang kita dapatkan dalam doa puasa sedang mengingatkan saya dan saudara. Masih ada waktu. Berikan hidupmu untuk melayani. Masih ada waktu. Tuhan masih buka. Ya, seperti Alkitab bilang, Tuhan masih mencari penggarap-penggarap kebun anggur di ladang Tuhan. Tuhan masih mencari para pengerja. Siapa yang mau melayani? Aku berikan waktu. Aku berikan kesempatan. Keselamatan, ingat, untuk semua orang. Hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat tadi, apa arti 100? Kenapa dijelaskan begitu detail? Ada menara Mea atau menara 100. Kita kembali ke Lukas 15. Ayat 14. Atau ayat 4 ya, Lukas 15. Ayat 4. Ini arti 100. Pendeta James boleh tolong saya? Siapakah di antara kamu yang punya 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat sampai ia menemukannya. Ayat berikutnya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas baunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah ketemukan. Mundur ayat 4. Saudara, ini bicara tentang seorang gembala yang akan meninggalkan 99 dan akan cari yang satu. Yang satu ini menurut versi Lukas, ini domba nakal, saudara. Dia pergi di padang gurun. Kalau menurut versi Matius, dia pergi di pegunungan. Jadi ada yang tersesat di padang gurun, ada yang tersesat di gunung. Saudara ya, bilang dulu tersesat di mana kok? Iya tak? Ada kan Tuhan bilang, kalau saudara lihat nanti di Alkitab ada Matius 18 ayat 12, saudara baca. Kalau di gunung kan juram, ada tebing, curang. Berarti kalau gembala itu cari, mungkin gembala PKK Soluka, dia mau cari, no ini domba-domba, cari di mana ini domba. Saudara, begitu juga di padang gurun Alkitab berkata banyak ular. Ya, firman Allah berkata di dalam kitab Bilangan Ulangan, ada padang gurun, ada kalajengking, ada bahaya-bahaya ketika mau ambil domba itu, yaitu iblis. Saudara, akan bertempur dengan kuasa kegelapan. Tapi ini yang Tuhan ingatkan. Gembala itu pergi cari yang mana? Yang sesat. Dan menemukannya. Saudara, hari ini ada kata menemukan. Saudara, Tuhan akan bawa saya dan saudara menjadi orang-orang yang akan mengevakuasi. Hari ini ada tim yang sangat diperlukan. Tim itu namanya tim SAR, Search and Rescue. Ya kan artinya? Cari, temukan, selamatkan. Saya dan saudara hari-hari ini Tuhan pilih. Nah, cari jiwa-jiwa. Temukan mereka. Kadang mereka berada di gunung, di tempat yang begitu berbahaya. Dan mereka tidak tahu, satu langkah saja mereka akan mati. Kadang mereka tersesat, terikat dengan kuasa-kuasa iblis, kalajengking ular. Di situ kita akan melakukan pertempuran rohani untuk menyelamatkan hidup mereka. Itulah tim evakuasi. Semua orang dibawa masuk dalam bahtera keselamatan. Tapi tidak semua orang dipanggil Tuhan untuk menjadi tentara, berperang di alam roh. Tim SAR, kenapa? Karena tim SAR perlu latihan. Tim SAR perlu didikan. Ya, tentara perlu latihan. Tentara, kenapa dia akan berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan? Dia akan bertempur, dia harus tahu menggunakan senjata-senjata. Kenapa dia akan
bertempur, melepaskan. Alkitab bilang, senjata yang kamu miliki adalah bukan senjata duniawi, tapi senjata rohani yang diperlengkapi oleh Allah dengan kuasanya. Itulah doa. Dia tahu hari ini doa kesembuhan, besok doa profetik, ada doa ucapan syukur, ada doa permohonan, ada doa pujian penyembahan. Dia tahu menggunakan setiap alat-alat senjata untuk apa? Menyelamatkan domba sesat. Hari ini Kristus mengingatkan tadi ketika saya masuk tempat ini, ada sebuah kata evakuasi. Saya seperti melihat sebuah tangga, di mana saudara, di situ ada saudara, kalau saudara pergi ke hotel, ke gedung tinggi, selalu ada tangga evakuasi, betul? Saya seperti sebuah gambaran yang begitu jelas. Evakuasi, evakuasi. Beberapa tahun lalu, suami saya, saudara mengatakan ada sebuah hotel yang begitu besar di mana belum bisa diresmikan karena belum ada tangga evakuasinya. Dan itu tidak memenuhi syarat. Bait Allah harus tahu ada orang-orang yang Tuhan tunjuk untuk mengevakuasi. Karena kalau tidak bisa ditabiskan. Siapakah orang-orang itu? Lihat kiri kanan saudara. Evakuasi orang. Cari yang sesat. Jangan saudara dapat kalau saudara toki-toki itu orang. Nakal, pulang. Beraninya pulang tak tutup pintu. Saudara, ini pekerjaan gembala yang baik. Ini pekerjaan saya dan saudara. Tuhan bilang kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Engkau akan berhadapan dengan kuasa kegelapan, Petrus. Tapi makanya Tuhan bilang, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, tim evakuasi. Alam maut tidak akan menguasainya. The gate of Hades, mereka akan bergerak dengan kuasa-kuasa. Ketika mereka menggerakkan kuasa doa, maka doa itu apa yang mereka ikat di bumi, terikat di sorga. Lepas di bumi, terlepas di sorga. Itulah saya dan saudara. Saya selalu bilang, gereja adalah organisasi secara pemerintahan. Tapi gereja adalah institusi kerajaan Allah. Ketika Tuhan mau bergerak, Tuhan akan menghubungi gerejanya. Ketika negara akan bergerak untuk satu kepentingan luar negeri, dia akan menghubungi para duta. Tapi ingat, Yesus berkata, tidak mungkin orang buta menuntun orang buta. Dua-duanya akan jatuh di dalam lubang. Saya dan saudara perlu diselamatkan dulu, baru mengevakuasi orang. Kalau enggak, saudara, apa? Kita akan bawa orang tersebut sama-sama di dalam lubang. Amin. Hari ini pesan firman Tuhan, evakuasi saudaramu, evakuasi keluargamu, evakuasi. Walaupun untuk mengevakuasi ada resiko. Beberapa tahun lalu ada maskapai penerbangannya jatuh. Ada tim SAR yang bergerak. Tapi dalam pergerakan itu selama kurang lebih berapa puluh hari itu, kita melihat di televisi ada tim SAR yang meninggal. Karena terlalu lama menyelam di bawah laut, mencari orang. Jangan sampai tenggelam, jangan sampai begini. Ada orang-orang yang berani meresikokan hidupnya demi orang lain, demi keluarganya, demi orang-orang. Itulah tim evakuasi. Saudara dan saya berani bayar harga. Itulah orang-orang yang ada di pintu gerbang domba. Saudara tidak akan menghitung berapa banyak uang yang kita keluarkan, berapa banyak air mata, berapa banyak menahan lapar dan haus, berapa banyak tenaga yang kita lepaskan. Karena saya dan saudara, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Saya dan saudara adalah tim evakuasinya Tuhan, yang akan bergerak apapun resikonya Tuhan. Aku percaya Tuhan melindungi jiwa, aku percaya Tuhan melindungi nyawa. Tapi aku percaya juga ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, semua itu ada dalam rencananya. Saya mau katakan hari-hari ini, masuklah. Begitu kuat ketika saya tadi sampai saya berlutut. Evakuasi, evakuasi, evakuasi. Dengan segera, dengan cepat, dengan cepat. Dan saudara tahu,
saudara bisa menilai. Tapi saya tahu ini mimpi dari Tuhan. Saya tadi malam begitu lelah saya tertidur. Tapi saudara pagi-pagi saya tersentak bangun. Ya saudara, kami berada di air. Saudara, saya bingung mau menyelamatkan yang mana. Orang-orang jatuh di air dan mereka mati. Saya hanya sempat menyelamatkan seorang anak. Saya bawa anak itu, saya peluk anak itu. Yang lain masih bernafas, tapi kurang orang untuk mengevakuasi. Ya, kurang orang. Saya bingung bagaimana ini Tuhan. Yang lain bagaimana ini Tuhan. Kemudian saudara, saya terbangun. Tuhan memberikan saya sebuah pulau. Nama sebuah pulau. Saudara, tapi nanti berikut saya sampaikan. Saudara, dan itu tadi di sini evakuasi. Oh, Tuhan meminta kita kerja cepat. Cepat nak, cepat. Himpun semua tentara, himpun semua tim untuk mengevakuasi. Saudara tahu kenapa tim-tim SEALs terkenal di Amerika? Karena mereka bukan hanya menyelamatkan saudara yang terlibat dalam sebuah peperangan biasa. Mereka meresikokan diri untuk menyelamatkan rakyat, menyelamatkan jiwa, nyawa, sekalipun pribadi mereka jadi taruhan. Hari ini saya dan saudara Tuhan minta, bersediakah engkau naik level lagi? Tapi saya dan saudara harus memberi dulu dievakuasi sebelum mengevakuasi orang. Karena kalau saudara ada di tempat yang sama di padang gurun, sementara dibelit oleh ular kobra, bagaimana menyelamatkan yang di sebelah? Karena di sebelah pun dibelit dengan ular patola. Amin. Haleluya. Yang dibelit ular kan Alkitab bilang Amsal berapa itu? 30. Seperti ular. Ya, dia akan apa kata kalau ular? Mematuk. Demikianlah orang yang terlibat dengan anggur yang semakin hari, ya, semulai mengkilau di cawan dan tiba-tiba dia sudah lihat jelas mana DP istri, mana orang lain pe istri. Karena dia mabuk, kasihan. Dia tidak berapa bedakan. Saudara, ya karena dia mabuk dunia. Saudara, itulah sebabnya hari-hari ini saya dan saudara harus diselamatkan, dipulihkan, dilatih, dididik, diajar. Saudara, karena 1 Korintus, coba kita cari 1 Korintus 9 ayat 7, tapi versi firman Allah yang hidup. Saudara, akan sebuah peperangan. Tapi hari ini mari kita lihat, kita kembali. Ada orang-orang yang mengevakuasi orang lain. Markus 2. Tolong pendeta James baca. Ya. Markus 2 ayat kedua. Lanjut ayat 3, ayat 4. Terus pendeta. Saudara, ini tim evakuasi 4 orang kasih yang dorang. Saudara, Alkitab bilang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak. Tidak dijelaskan DP saudara, DP tetangga atau DP apa. Tapi yang jelas ini 4 orang tim evakuasi. Mau bawa petuan Yesus, ini orang lumpuh. Orang yang kita bawa jangan kita bawa pada diri kita sendiri. Bawa kepada Tuhan. Tuhan yang mempunyai jiwa. Amin. Sehingga kalau jiwa itu lari, saudara tidak kecewa. Karena jiwa bukan manusia punya. Jiwa itu Tuhan punya. Dialah gembala para jiwa-jiwa. Jangan kita bawa kepada diri kita. Ngana ingat baik-baik. Kalau bukan kita tumpang tangan, ngananya mau baik-baik. Nah ingat baik-baik, kalau bukan kita ajak menghadapi gereja, ngananya mau diselamatkan, ngana ingat Pak kita, so ganti dang, ingat Pak Tuhan Yesus, amin. Kadang-kadang orang lupa, dia bawa orang kepada dirinya. Jangan bikin tahu-tahu di gereja, jangan bikin malu Pak kita, ngana cuma kita ada bawa. Ini dia, jiwa Tuhan punya. Bawa jiwa kepada Tuhan. Karena yang menyembuhkan Tuhan, yang memulihkan
kan? Tuhan lihat, Alkitab bilang, kenapa sudah jadi yang menanam? Kita Markus 2. Oke, Markus 2 ayat 4. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lihat, mereka bawa kepadanya. Lalu ini tim evakuasi tidak boleh menyerah. Mereka membuka atap yang di atasnya. Bayangkan. Ini tarik. Mungkin saudara sudah pernah dengar. Tapi saudara ketika bawa, buka atap. Pertama, siapa rumah itu? Kok saudara bongkar di peseng? Tuan rumah jangan mau marah. Bisa jadi. Tapi bisa jadi tuan rumah marah. Dia tidak marah, dia bilang, ngoni ganti tuh di atas atau ngoni pasang ulang. Jadi kalau dia tidak marah, kemungkinan besar setelah orang ini diturunkan, mereka perbaiki lagi. Bukan kasih tinggal kompi pulang. Kalau ada ujang banjir itu rumah. Karena orang ada buka di atap. Maksud saya, semua ada harganya. Mereka buka atap, kalau itu orang itu marah. Bagaimana? Dan saudara tahu ini mau angkat orang berdaya. Biar dia kurus, berat. Apalagi yang satu di atas. Mungkin ketika dia jangan pegang di kaki, mau pegang di mana dah? Mau tarik ya kan semua badan sakit. Baru mau angkat ke atas, berarti 2 di bawah, 2 di atas. Tidak mungkin. Naik di atas, nanti tak over. Ini bukan barang, ini orang. Mereka naik. Kemudian apa? Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Pakai DP tandu-tandu. Naik. Bayangkan ini tim evakuasi. Saudara, kemudian mereka turunkan. Di tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat selanjutnya. Yuk, ketika Yesus melihat iman mereka apa? Iman siapa? Iman tim evakuasi. Iman 4 orang ini. Tindakan, iman perlu tindakan. Iman perlu pengorbanan. Iman perlu bayar harga. Itulah iman. Dan ketika Tuhan melihat iman mereka, untung ini orang lumpuh. Alkitab bilang, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Oh, ternyata dia sakit karena dosa. Ada yang sakit karena Tuhan izinkan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ada sakit karena kutuk, ada sakit karena dosa. Bayangkan, orang yang banyak dosa ini 4 orang masih berbelas kasihan. Itulah gaya hidup tim evakuasi. Jangan orang bilang, saya biar coba dia. Karena tahu DP dosa. Bamabo belum cukup. Bahugele dia tambah. Bapukule. Orang begini soalnya ada harapan. Memang menurut dunia. Tapi Alkitab berkata, di Sion akan ada rahab-rahab. Yang apa? Orang-orang jahat akan bertobat. Asalkan ada orang yang mencari wajah Tuhan. Hari ini saya dan saudara dipilih Tuhan. Mari gotong orang. Mari saudara bawa orang-orang itu. Mungkin orang itu keluargamu. Mungkin orang itu sanak saudaramu. Seperti saudara yang Tuhan nubuatkan hari-hari ini. Ini masa untuk keluarga. Sudah masanya. Sudah waktunya. Kemarin saudara keluarga saya ke rumah. Sudah makan. Dan mereka sudah sein-sein. Semua pulang. Dari sokanya. Bahaya ini. Semua pulang. Belum tamat sosok. Belum tamat dalam jati ini saudara ya. Kita kode-kode Pak Ibu ini. Tunggu sedikit, duduk, minum. Maka jadi cookies berangsur-angsur keluar. Supaya kan lama toh, cookies apa?
Pekerjaan kita bawa jiwa-jiwa. Pekerjaan kita menyembah. Seperti Lot, saudara, ditawan. Abraham melakukan evakuasi ini dua kali ini. Lot ini, saudara, di dalam Kejadian 18 ketika dia tinggal di Sodom. Saudara, Sodom diserang. Saudara, kalau kita tinggal di Sodom, kita akan menjadi tawanan. Hari itu di dalam, yuk kita lihat Kejadian pasalnya yang ke 14 ayat 14, ayat cantik. Ini tim evakuasi. Tuhan ingat, satu ampa. Ini ayat cantik ini. Yuk kita baca. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terhati, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaklah, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Kemudian ayatnya berikutnya 15. Dan pada waktu malam terbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Selanjutnya ayat 16. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, sebab harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan dan orang-orangnya. Tim evakuasi bergerak. Ayat 14 bilang, mereka, ayat 14 mundur, mereka terlatih. Ayat 14 mundur, mereka terlatih, mereka terdidik, mereka diajar, mereka dibentuk, mereka ditegur, mereka didisiplinkan, mereka dibentuk, dikasih, dihibur, diberikan kekuatan, diberikan motivasi. Itu kan kalau tentara. Saudara lihat, makanya tentara, saya Laskar Kristus siap gerak. Kalau saudara lihat kau tentara, lari-lari mereka menyanyi. Ya saudara, ada motivasi-motivasi. Saya penyelamat negara, saya telah ditentukan. Saudara, itu perlu. Amin. Dan tentara juga dibiayai oleh negara. Di masa krisis ini, Kristus pasti menolong kita. Kenapa saudara? Karena saudara tentara Tuhan. Sorga akan membiayai engkau. Bilang kiri kanan, jangan pensiun. Pensiun di sini mau dapat pensiun, tapi maksudnya jangan berhenti. Nanti meminta biaya dari mana? Atau mengundurkan diri. Ibu Gembala, di 2021 ini kita sunyak tahang pada dia. Jadi kalau begitu kita biasa saja. Jangan saudara, kita pasukan. Ada kalanya pasukan harus di camp, tapi ada kalanya mereka saudara di sasana. Tapi ada kalanya saudara mereka, negara membiayai mereka, keluarga mereka. Saudara, semua itu ada waktunya. Saudara, kadang kala saudara tentara itu harus melihat berapa kilo dia. Itulah sebabnya kita harus berpuasa. Amin. Karena mau mengejar musuh ini, bagaimana mau mengejar musuh? Saudara, harus ada kekuatan, power. Iya, tak mau mengejar musuh. Pendejo ini sampai ke Dan. Kage baru di tengah jalan, biar jolot. Ya, setengah rasa tuh dia, tak pulang jo. Karena apa? Kita tidak mampu kejar. Ini waktunya. Kita habisi kita sampai selesai. Alkitab bilang ayat 15. Yang lahir, tunggu. Yang lahir di mana? Di rumahnya. Di rumahnya. Kita akan jadi terlatih jika kita satu rumah. Bilang kiri kanan, jangan pindah-pindah di rumah-rumah lain. Harus satu rumah, satu pengajaran, satu impartasi, satu agenda ilahi. Amin. Bersama-sama. Ini maksudnya, ini firman. Haleluya. Kita berada di rumah. Kenapa saudara? Ini Abraham pemimpin. Iya. Kenapa tertawa? Jadi ketika saudara tetapkan hatimu. Saudara, ayat 15.
pada waktu malam berbagilah mereka, perlu pengaturan. Tengah malam kejar musuh, itu tuh doa malam. Berbagilah mereka, hari Selasa kita ya Rabu ngana, Jumat di minggu depan kok. Iya kan tengah malam. Kami minta yang terhilang dari Matuari kembali. Itu sementara kejar musuh. Kami minta orang tua kami minta suami kami. Dalam nama Yesus kembali, kasih pulang iblis, kasih pulang. Wah, pernah malam itu. Saudara, iblis bagaimana mau bawa lari terus di seberang, kasih pulang. Ya, saudara. Oh, tapi ini baru bilang doa syafaat. Tangan so begini so maju. Haleluya. Karena apa, saudara? Masuk di peperangan rohani. Di sini kita natural, tapi di atas supranatural. Kita sedang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan. Ya, ada yang minta Tuhan jamah DP hati supaya seperti anak yang hilang, Tuhan. Anak yang hilang kan pulang sendiri. Sadarlah dia. Dan dia, aduh, ada kutip banyak di rumah Bapak. Dia pulang. Jadi saudara, kayak apa ya tompe suami, contoh. So 2 minggu tiba-tiba dia malam, dan saudara jawab bukan malam ini, subuh. Dia pulang. Tuhan jamah dia. Tuhan jamah, ada orang yang pulang karena saudara menangis. Kita kejar musuh. Pernah saudara ada yang di tengah, sudah sadar saudara. Sementara berlutut di tengah sini saudara. Siapa subaku tempel orang. Nah tahu pendoa syafaat karena mereka berlutut. Dorang subaku ikut beberapa susung di sini. Jadi saudara kita bilang kesana. Tanpa bebas hari ini. Sementara yang lain di belakang. Haleluya. Oh, kita bilang itu. Yang lain sementara mengejar, yang lain sementara menopang. Maju. Nanti kita dari sini. Karena so mengantos sekali kasihan. Makanya perlu berbagi. Kita cuma kuat sampai jam 1 sayang. Jam 2 boleh ngana kasih terus? Oh boleh. Berbagi. Amin. Karena pagi dia ada kejar doi. Malam dia kejar jiwa. Ya sudah, saya bercanda. Karena kita gak kejar uang. Alkitab berkata, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Cuma istilah. Jangan saudara ambil sebagai logika berpikir. Jangan. Karena firman Allah berkata, kebajikan dan kemurahan akan iko patorang seumur hidup kita. Kita kejar Tuhan. Karena kalau kejar doi, Salomo pernah bilang nanti di Gunung Agung, uang itu bersayap. Mau terbang dia sayang. Kalau kita kejar Tuhan, begitu uang terbang, malaikat bilang balik pada dompet. Nah, saudara ya, iya, ada ayatnya. Uang seperti sayap. Cari Tuhan, berkat akan kejar kita. Nah saudara lihat, ini tentara, dia kejar. Bukan 1 kali Abraham buat begini kepada Lot. Kedua kali Abraham kejar keselamatan Lot dalam tawar menawar dengan Tuhan. Dalam dewan musyawarah. Ada kalanya peperangan, ada kalanya permohonan. Minta pengampunan. Tuhan, masakan engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Ada kalanya kita hendak terus peperangan rohani, tapi ada kalanya kita menaikkan pujian, penyembahan. Seakan-akan kita membujuk Tuhan. Oh sebenarnya inilah yang Musa bilang, melunakkan hati Tuhan. Itulah sebuah gaya hidup daripada tim evakuasi. Kenapa? Karena hari-hari ini Tuhan bilang begini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Coba kita lihat Yohanes pasal 14. 5 menit saya selesai. Nanti kita lanjutkan lagi. Yohanes 10. Ayat 11.
gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Lanjut. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba, ketika melihat serigala datang, dia meninggalkan domba-domba itu, dia lari. Sedang serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba itu. Ini gembala yang mau pusing ini. Terserah aja penghuni. Kita mau menyelamatkan tapi diri. Corona begini kita perlu diselamatkan. Ya, jadi ini dia. Tuhan bilang apa? Dia akan berhadapan dengan pencuri. Seorang senior saya pernah katakan ketika dia di Israel, ada satu tempat, ada waktunya domba-domba itu di kandang. Dan supaya domba-domba itu tidak lari, gembala tidak pakai pintu. Dia tutup dengan DP diri. Jadi ketika domba-domba ini belum oras keluar, mau suka keluar, gembala bisa merasakan, duh, mau suka keluar belum DP waktu. Ini masih bahaya di depan. Ada serigala di depan. Tapi tahu aja toh, domba kadang-kala suka DP mau sendiri. Belum oras dia semua suka sekarang. Domba di sana, maksudnya Israel. Tadi kan domba di Israel. Lanjut 13. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Dia nggak ada perhatian, terserah. Mau cerai-berai kayak apa terserah. Lanjut. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara ya, lanjut terus. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Lanjut. Ada lagi domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Ada domba yang dari kandang lain kesiang. Ya saudara, tapi firman Allah bilang, domba itu juga harus dituntun. Amin. Jadi pendeta enggak apa-apa mau panggil itu orang lain kemarin enggak apa-apa. Domba yang lain itu juga perlu dituntun. Saudara, mereka harus masuk di dalam keselamatan itu. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Percayalah saudara, seseorang bilang kepada saya, di seorang senior, hamba Tuhan senior, domba itu kalau bukan suara gembala dia enggak mau. Mereka pernah bikin tes di Israel ketika mereka tur. Mereka tur dan mereka menemukan ada gembala, pakai tongkat, dan tiba-tiba mereka yang di tur ini bilang begini, tunggu. Pak Gembala, boleh orang cuma pakai gembala tongkat, gembala tutun, yang gembala yang asli bilang silakan. Dan ketika itu pendeta ini pakai baju, dia pakai tongkat dan dia bilang maju, dia ikuti. Tuh domba-domba nih mau, domba-domba cuma dahaga. Dia paksa saudara, domba-domba balik belakang. Saudara, oh dia bersuara enggak. Tapi ketika ini orang yang gembala asli, babato, dia orang langsung, oh dia tahu, padahal enggak pakai baju gembala. Dia orang tahu, oh ini lain suara ini, bukan ini. Nah hari-hari ini, saudara Alkitab berkata mereka mendengarkan suaraku. Apa itu? Suara firman. Apa itu? Suara firman Allah. Bahkan mereka tahu, oh ini sesat, ini salah, ini tidak benar. Karena ini bukan suara Tuhan. Itu domba. Mereka mendengarkan suara gembala, suara firman, dan mereka taat. Lanjut. Alkitab bilang, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Itulah sebabnya pintu pertama yang ditabiskan adalah pintu gerbang domba. Kenapa? Karena ada 100. Saudara, 100 ekor domba. Di mana Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa saya dan saudara adalah tim evakuasinya Tuhan. Dilatih, dididik, diajar, dibentuk. Dan saudara kita lihat sejenak kitab Yosua. Yosua pasalnya yang kelima. Tuhan akan bawa kita next level lagi. Yosua pasalnya yang 4 ayat 19. Bulan ke-7 jadi bulan pertama. Yuk, bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama. Mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Yeriko. Kalau kita pakai tanggal hari ini, bulan hari ini adalah
Tanggal 10. Ini hari tanggal berapa? Tanggal 10. Bulan yang pertama. Ini waktunya. Saudara, mereka berkemah di Gilgal. Di Gilgal akan ada perayaan Paskah di hari ke-14. Saudara ya. Kemudian ayat 2. Ayat 2. Yuk. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel. Yosua 5 ayat 2. Mari baca sama-sama. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel untuk kedua kali. Karena ada yang belum disunat karena 20 tahun ke atas telah tewas, 20 ini generasi baru. Ini generasi baru. Dan saudara izinkan ke depannya, saudara, bentuk dari sebuah latihan bagi saya dan saudara. Yosua lah yang harus menyunat orang Israel. Yosua gambaran seorang pemimpin rohani. Pemimpin rohani harus mendengarkan Tuhan. Pemimpin rohani harus disunat terlebih dahulu. Tapi pemimpin rohani tidak boleh mengizinkan apabila jemaat hidup dalam kemanjaan. Yosua lah yang Tuhan tugaskan untuk menyunat orang Israel. Pemimpin rohani harus berani mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Demi sebuah tentara yang besar. Karena tentara ini akan mengalahkan 31 raja. Raja-raja besar akan kalah, termasuk Raja Yebus, pemilik Yerusalem, kota raja. Oh, raja-raja ini adalah penguasa, tapi Tuhan berkata mereka semua tumbang. Oh, izin Tuhan dan izinkan para pemimpin, saudara saya dan saudara mengalami penyunatan daripada Tuhan. Sunat bukan sunat lahiriah. Alkitab bilang dalam Roma 2 ayat 29. Kalau tidak salah, coba lihat. Roma 2. Oh ya, benar. Yuk. Tapi orang Yahudi sejati, ialah dia yang tidak tampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah, bukan lahiriah, bukan jasmani, bukan. Maka puji yang datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Apa itu sunat? Pemotongan. Apa itu sunat? Pemangkasan. Apa itu sunat? Pemurnian. Saudara, dan itu akan mendapatkan puji-pujian daripada Tuhan. Kedepannya kita akan jalan. Mungkin saya dan saudara kedepannya akan disinggung orang. Mungkin akan dikecewakan orang dalam pelayanan. Mungkin saudara ketika kita bergerak ada pasukan saudara yang aduh, saudara mengerti kata aduh? Amin. Tapi saudara akan terus maju karena itu adalah bagian sunat. Untuk apa? Jadi tentara yang besar. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Tuhan memberkati kita. Shalom.